Hai teman-teman, para peternak milenials, peternak senior, dan seluruh peternak Indonesia. Jumpa lagi di channel The Inohong. Dan untuk konten kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri sapi birahi dan minta kawin, dan kapan waktu yang tepat untuk kita kawinkan sapi-sapi kita, baik itu kawin secara suntik maupun kawin secara alami. Jadi tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan skip video ini agar informasi yang kami sampaikan bisa sampai dengan utuh kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, pada dasarnya sapi itu akan mengalami siklus birahi atau birahi dalam waktu 18 sampai di antara 18 sampai 21 hari ya teman-teman. Dan dalam satu siklus birahi itu si sapi-sapi itu akan mengalami 4 fase. Yang pertama yaitu fase estrus, yang kedua fase estrus, yang ketiga fase met-estrus, dan yang keempat terakhir yaitu fase diestrus ya teman-teman. Jadi dan satu siklus birahi itu sapi itu akan mengalami 4 fase ya. Oke, jadi kita langsung membahas ke fase yang pertama, yaitu fase pre-estrus. Adalah fase pre-standing menuju sapi itu menuju puncak birahi. Biasanya fase estrus ini terjadi 1 sampai 3 hari ya, antara 1 sampai 3 hari teman-teman. Dan ciri-cirinya kita bisa lihat dari pola makan sapi itu cenderung tidak stabil ya. Dan yang kedua, sapi itu kelihatan gelisah. Yang ketiga, si kelaminnya terlihat sedikit bengkak, dan jika si pulpa dibuka itu akan berwarna pink dan belum berwarna merah teman-teman. Dan jika sapi itu dinaiki oleh temannya sendiri, dia akan cenderung mau dan tidak akan menolak, dan dia juga mulai naik-naik ke sapi yang lain teman-teman. Nah, kebanyakan di fase ini teman-teman menyangkanya ini adalah fase puncak birahi, padahal ini baru ada di fase pertama, yaitu fase pre-estrus ya teman-teman, yang terjadi di mana 1 sampai 3 hari teman-teman. Dan fase yang selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu fase estrus. Nah, inilah fase yang tepat untuk kita mengawinkan sapi-sapi kita, baik itu secara kawin suntik maupun secara kawin alami. Dan pada fase ini terjadi antara 12 sampai 18 jam teman-teman. Jadi jika sapi kita terlihat birahi pada jam 7 pagi atau jam 6 pagi, jadi maksimal nanti 12 jam setelahnya, misalnya jam 6 sore, kita harus sudah mengawinkannya ya teman-teman. Jika teman-teman mengawinkan lebih dari 18 jam, jadi sebaiknya jangan dikawinkan ya, apalagi kalau kita kawinkannya secara suntik, kita kan harus bayar ya, jadi hanya akan membuang-buang uang saja. Jadi waktu yang tepat untuk mengawinkan sapi di fase estrus ini antara 12 sampai 18 jam. Jadi di waktu itulah kita mengawinkannya ya teman-teman. Ciri-cirinya, vulva akan berwarna merah, bengkak, dan hangat. Dan adapun tingkah lakunya, sapi itu akan menaiki sesama betina, dan ketika teman di sebelahnya menaikinya juga, dia tidak akan marah teman-teman. Dan ciri tingkah laku yang selanjutnya yaitu si sapi cenderung lebih jinak teman-teman ya. Dan ciri-ciri tingkah laku yang selanjutnya yaitu nafsu makan si sapi itu cenderung naik turun atau tidak stabil. Lalu sapi kadang dia gelisah, dan dari kelaminnya keluar cairan kental berwarna bening ya, itulah cairan estrus, yang dimana kita harus mengawinkannya di saat itu juga ya, atau 12 jam setelah birahi, maksimal 18 jam teman-teman ya teman-teman. Dan untuk fase yang selanjutnya yaitu fase yang ketiga, yaitu fase met-estrus ya. Adalah fase di mana terjadi corpus hemorrhagicum, ada semacam pendarahan tapi tidak semuanya berdarah teman-teman. Dan fase ini berlangsung antara 3 sampai 5 hari. Tapi biasanya rata-rata ini terjadi dalam kurun waktu 3 hari saja teman-teman. Jadi setelah dikawinkan 2 sampai 3 hari keluar darah, inilah darah di fase met-estrus teman-teman. Dan adapun ciri-cirinya di fase ini yaitu pertama, kelaminnya mengecil lagi, warna vulva berubah jadi pink, lalu keluar lendir, dan biasanya keruh agak kekuningan, dan biasanya juga ada darahnya teman-teman. Inilah fase met-estrus teman-teman. Dan jika nanti teman-teman mendapati ketika sapi kalian setelah dikawinkan, baik itu kawin secara suntik maupun kawin secara alami, setelah 3 hari ada sedikit pendarahan, itu adalah pendarahan di fase met-estrus. Jadi itu normal adanya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan untuk
sekarang kita lanjut ke fase yang terakhir, yaitu fase keempat, yaitu fase diestrus. Adalah fase berkembangnya corpus luteolum dan tidak ada gejala yang terlihat dari luar, teman-teman. Kelaminnya kembali mengecil atau keriput, kembali ke fase seperti tidak terjadi apa-apa, aktivitasnya kembali normal lagi, makannya kembali tahap lagi, dan fase ini terjadi antara 13 sampai 18 hari, teman-teman. Jadi mulai dari preestrus, estrus, metestrus, dan diestrus, totalnya itu 18 sampai 21 hari. Jadi dikawinkan atau tidak secara kawin suntik atau secara kawin alami, jadi fase keempat fase itu akan kembali berulang, yaitu preestrus, estrus, metestrus, dan diestrus itu akan kembali lagi dalam kurun waktu 18 sampai 21 hari. Kita kawinkan atau tidak kawinkan sapi-sapi kita. Nah, untuk teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa kami bagi untuk di kesempatan konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menambah wawasan untuk para peternak semua. Jadi para teman-teman peternak semua tahu kapan waktu yang tepat untuk kita kawinkan sapi-sapi kita, ternak-ternak kita, agar tidak buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan buang-buang energi, dan agar sapi-sapi kita itu populasinya terus bertambah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa menyebar ke seluruh penjuru tanah air dan ke seluruh penjuru dunia, teman-teman. Oke teman-teman, salam sukses, salam peternak Indonesia. See you next time and bye-bye. Eko Mem Subrek.